Pada kesempatan kali ini saya akan mengukur nilai dari dip dan strike untuk bidang batuan yang ini. Bisa kita lihat ya, di sebelah sini dashboard strike-nya. Bagaimana cara mengukur strike? Cara mengukur strike yang pertama, kita tempatkan sisi is pada kompas. Sisi is itu yang ini ya, sisi is pada kompas itu yang ini, sisi is. Kita tempatkan sisi is ini pada bidang batuan. Bidang batuannya sebelah sini. Nah, setelah itu kita atur si kompasnya ini agar bullseye yang ada yang bergerak ini di yang kotak di bulatan hijau ini, dia tepat berada di tengah yang lingkaran hitam. Nah, langsung saja. Jadi untuk pengukuran strike, jadi yang pertama kita tempatkan si strike-nya, si bidang kompas E nya nih ke bidang batuan seperti ini. Nah, setelah itu kita tempatkan agar si bullseye-nya ini tepat berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Sudah tepat berada di tengah-tengah. Kita lock ya, kita lock. Nah, di sini bisa kita lihat dia itu membentuk sudut 270 derajat, berarti north 270 derajat east untuk nilai strike-nya. Nah, setelah tadi kita dapatkan nilai itu, kita bikin garis seperti ini, ya, garis seperti ini ya. Bisa kita lihat nih garis ini mempresentasikan garis ini, yang ini mempresentasikan nilai dari strike-nya, arah strike-nya. Dan untuk penentuan arah dipnya, karena dip itu kan dia itu arahnya menunjam ke bawah. Seperti kalau kita menaruh air itu dia mengarah ke tempat air itu turun. Kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kiri, karena tadi kita mengukurnya ke arah sana. Berarti kalau kita menggunakan kaidah tangan kiri, berarti dipnya ke arah sini. Jadi dipnya ke arah sini ya. Dan dip itu selalu 90 derajat atau tegak lurus dari strike. Seperti ini ya, 90 derajat. Setelah itu kita melakukan pengukuran dip. Bagaimana cara melakukan pengukuran dip? Pertama, kita tempatkan sisi west kompas, sisi west yang ini kita tempatkan pada bidang batuan sesuai dengan arah dip yang sudah kita temukan tadi, yaitu tegak lurus terhadap sumbu strike. Nah, sini kita lihat bagaimana cara menghitung dip. Seperti ini, kita tempelkan si sudut west kompas ini, bagian west. Ini arahnya harus lurus ya terhadap garis dip yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita klinometer, sebelumnya klinometer itu ditaruh di 0 derajat ya, agar kita mendapatkan pengukuran yang pas. Seperti ini, 0 derajat. Kita tempatkan searah tadi dipnya, lalu kita putar si bagian belakang kompas ini hingga si klinometernya ini, bulat-bulatnya tadi, berada di tengah-tengah garis hitam itu. Ini terus ya, bisa kita lihat ya di bagian sini, ini klinometernya kan sudah berada ini nih, bulat datanya sudah ada berada di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan nilai dipnya berapa nih? Nilai dipnya sekitar 81 derajat nih, yang berada di skala yang di dalam ya. Nah, berarti untuk batuan ini memiliki nilai strike 270 derajat north, 270 derajat east, dan nilai dip sekitar 81 derajat. Sekian. Sini ya, bisa kita lihat sini. Nah, sisi kompas ini is taruh di bidang sininya, lalu kita tempatkan agar si bullseye-nya ini tepat berada di tengah seperti ini. Lalu kita tekan set. Nah, lalu kita dapatkan nih nilainya nih. Jadi nilai strike dari bidang ini tuh sekitar 286 derajat, berarti north 286 derajat east. Nah, lalu untuk melakukan pengukuran dip, bagaimana cara melakukan pengukuran dip? Yang harus kita lakukan, yang pertama itu menempelkan sisi west dari kompas ini, kita tempelkan pada bidang batuan. Nah, sebelum melakukan pengukuran dip ini, kita pastikan klinometer menunjukkan sudut 0 derajat agar kita tidak salah mengukur. Jadi kita tempatkan di 0 derajat ya, seperti ini. Nah, ini udah 0 derajat ya, 0 derajat. Nah, lalu kita tempatkan di sisi tadi. Tadi kita sudah dapat itunya. Lalu kita tempelkan sisi westnya sini. Lalu kita geser agar si klinometer ini pas di bulatannya itu di tengah-tengah dari garis yang hitam-hitam itu. Nah, terus kita geser terus sampai dia berada di tengah. Geser terus. Oh, ini sudah hampir ya. Kelewat sedikit. Sudah nih. Sudah berada di tengah ini ya. Nah, kita lihat sudut tadi bentuknya sekitar 60 derajat.
sini ya, 60 derajat. Demikian. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada bidang ini ya. Untuk selalu saja kita akan mengukur nilai dari strike dan dipnya. Yang pertama, untuk mengukur strike seperti biasa, tempelkan sisi is pada kompas pada bidangnya, lalu kita gerakan kompas hingga si bullseye ini tepat berada di tengah. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, lalu setelah kita tepat berada di tengah seperti ini, kita tekan ya agar dia pas, lalu kita garisi. Nah, lalu kita dapatkan nilai dari strike ini sekitar 306 derajat. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mengukur dipnya? Cara mengukur dip kan bisa kita lihat ini garis yang kita bentuk ya. Ini garis yang kita bentuk. Ini garis yang kita bentuk tadi ya. Ini kita arahkan 90 derajat tegak lurus terhadap nilai strike, terhadap strike-nya, bidang strike-nya seperti ini. Berarti dipnya ke arah sana ya, ke bawah sini. Nah, bagaimana cara mengukur dip? Kita tempelkan sisi west kompas pada bidang yang tadi yang telah kita ukur. Lalu kita tempatkan si klinometer itu tepat berada di tengah garis-garis hitam. Nah, ini nih, tepat berada di tengah-tengah garis hitam. Sebelumnya kita buat sudut dari klinometer ini 0 derajat dulu agar penghitungannya tidak salah. Nah, setelah 0 derajat kita taruh sudut westnya seperti ini. Ini kan garisnya nih ya, berarti kan dipnya ke arah sini, berarti harus ke bawah. Ini sudah di westnya, kita arahkan agar si klinometer itu berada di tengah-tengah garis hitam seperti ini, hampir ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita dapatkan besar dari dipnya itu 31 derajat. Nah, maka untuk nilai strike dan dip dari bidang ini itu north 306 derajat east dengan dipnya 31 derajat. Sekarang saya akan menghitung strike dan dip dari bidang ini ya. Dari bidang ini kita bisa lihat kemiringannya. Lalu untuk yang pertama, bagaimana mengukur strike dari ini seperti yang sudah sebelumnya. Untuk sisi isnya nanti kita tempelkan sisi is pada bidang bidang ini. Lalu setelah itu kita akan menyetarakan si kompas ini hingga bulatan yang ada di sini, bulatan ini itu berada tepat di titik tengahnya seperti ini. Seperti ini. Itu untuk mencari isnya. Lalu kita tetap derajat ini dapat. Nah, untuk pertama seperti tadi kita akan menempelkannya seperti ini ya, pada bidangnya seperti ini. Lalu kita cari hingga si bullseye-nya berada di tengah-tengah seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Lalu kita sudah dapat nih titik tengahnya. Nilai derajat itu yaitu sekitar 165 derajat north, 165 derajat east. Lalu yang kedua, untuk mengukur dari dipnya, kita arahkan si kompas ini 90 derajat terhadap east ke arah dipnya ya kan, ke arah dipnya ke arah bawah sini, sesuai dengan kaidah tangan kiri juga ya, seperti ini. Jadi dia ke arah ke bawah sini. Lalu kita tempelkan sisi west pada kompas. Sisi west itu yang ini ya, sisi west itu yang ini, yang itu cuman dia ketutupan. Sebelum melakukan pengukuran dip itu kita harus menyudutkan si klinometer itu pada sudut 0 derajat agar perhitungannya nggak salah. Kira-kira 0 derajat di sini ya. Nah, 0 derajat kira-kira di sini. Seperti ini 0 derajat. Lalu tempelkan sisi westnya. Lalu seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita arahkan agar si klinometernya nih, si tabung yang ini, yaitu gelembung udara itu berada di tengah-tengah klinometer. Nah, kita akan mendapatkan nilai dipnya. Lalu kita putar-putar saja ya. Seperti ini. Belum ya, masih belum tengah. Oh, ini sudah hampir ya, menjadi kurang di tengah. Nah, kira-kira ini. Lalu didapatkan nilai dip dari bidang ini yaitu sekitar 51 derajat. Berarti nilai strike dan dip dari bidang ini dengan nilai N 165 derajat is 51 derajat dengan dip 51 derajat. Sekarang saya akan mengukur bidang ini ya, nilai strike dan dip dari bidang ini. Yang pertama, seperti biasa, untuk mencari nilai strike kita tempelkan sisi is kompas yang ini, sisi is pada bidang seperti ini ya, seperti ini.
Lalu kita gerak-gerakkan si kompas agar si bullseye-nya ini, yang bulutannya itu, gelembung udara itu berada tepat di tengah-tengah seperti ini. Ya, langsung saja ya kita praktekkan. Tempelkan seperti ini ya pada bidang, lalu gerak-gerakkan si kompas sehingga bullseye itu berada di tengah. Seperti ini ya. Sep, kunci nilainya. Di sini kita dapatkan bahwa nilai dari strike-nya itu sekitar 215 derajat. Lalu untuk nilai dipnya sendiri bagaimana caranya? Yang pertama kita tempatkan sisi west pada kompas yang ini, sisi westnya ya, sisi west pada kompas kita letakkan pada bidang seperti ini. Nah, lalu kita gerakkan pengaturan yang di belakang ini seperti ini agar nilainya itu si klirometer tabung yang ini bergelembung udara itu berada tepat di tengah-tengah garis dua garis hitam itu. Nah, sebelum melakukan pengukuran dip, alangkah baiknya itu kita mengubah si derajat ini menjadi 0 derajat agar kita tidak salah menghitungnya. Seperti ini ya kira-kira. Seperti ini ya kira-kira. Nah, seperti ini. Lalu tempatkan seperti tadi yang kata saya. Karena nilai dip itu 90 derajat terhadap arah east, berarti kalau strike tadi ke sana, kalau menggunakan ke kanan kiri, berarti dipnya ke sini. Ke arah yang lebih curam. Nah, tempelkan sisi west kompas yang ini, tempelkan seperti ini. Lalu kita gerakkan pengaturan di belakang ini, yang hitam ini, agar si klirometer itu gelembung udaranya berada tepat di tengah-tengah garis hitam. Itu saja ya. Ini ini sudah langsung dapat ya di tengah-tengahnya ya. Kita lihat tengah-tengah didapatkan nilai dari dipnya itu sekitar 18 derajat. Nah, berarti untuk bidang ini memiliki nilai strike dan dip yaitu sebesar N 215 derajat east dan dip sebesar 18 derajat. Selanjutnya saya akan mengukur nilai strike dan dip dari bidang ini. Pertama, untuk mencari nilai strike, kita akan tempelkan nilai sisi is pada kompas yang ini, sisi pada kompas pada bidang seperti ini ya, seperti ini. Lalu setelah itu kita gerak-gerakkan si kompas agar si bullseye-nya ini yang bulatan ini, yaitu gelembung udara berada di tengah seperti ini ya, seperti ini. Langsung saja ya kita coba di sini ya. Kira-kira di sini tempelkan is-nya di sini, tempelkan di sini seperti ini pada bidang. Lalu kita gerak-gerakkan si kompas agar dia bullseye-nya tetap di tengah ya, seperti ini ya. Set, kita kunci nilainya, sudah kita kunci. Lalu setelah itu kita bikin garis strike. Bentar, saya bikin garis strike dulu seperti ini. Nah, jadi garis ini merupakan garis dari strike-nya. Nah, lalu didapatkan bahwa nilai dari strike pada bidang ini itu sebesar 345 derajat di sini ya. Nah, bisa menentukan nilai dip menggunakan kompas sesuai dengan arah pada ini. Nah, cara untuk mencari nilai dip itu yang pertama kita harus tempelkan sisi kompas yang west terhadap bidang. Jadi sisi west yang ini kita tempelkan pada bidang seperti ini, dan ditempelkan juga harus searah dengan arah dipnya yang sudah kita gambarkan tadi, yang lurus ya, biar tidak salah dalam pengukurannya. Nah, sebelum menghitung dipnya itu sendiri, kita harus mengatur agar nilai dari dipnya ini sudah 0 derajat ya, agar kita tidak melakukan perhitungan yang salah. Kita 0 derajatkan dulu seperti ini ya kira-kira. Ya, ini sudah 0 derajat. Lalu kita tempelkan seperti ini. Lalu kita atur alat yang di belakang ini, warna hitam ini. Kita atur agar si klirometer itu yang tabung ini dia tepat bergelembung udara itu tepat berada di tengah-tengah. Nah, ini kita arahkan ya sejajar dengan garis dipnya seperti ini, lurus. Nah, sesuai ya. Lalu kita arahkan agar kita gerakan alat di belakang itu tadi biar si gelembung udara itu berada tepat di tengah-tengah klirometer seperti ini ya. Masih belum ya, sudah mulai ke tengah, masih belum. Nah, kira-kira di sini ya. Lalu kita dapatkan nilai dip dari bidang ini itu sebesar 42 derajat. Nah, berarti nilai strike dan dip dari bidang ini tuh sebesar N 365 derajat is dan dengan dipnya 42 derajat. Sekarang saya akan mengukur nilai strike dan dip dari bidang ini ya.
Nah, bisa kita lihat dari bidang ini tuh kan dia lumayan horizontal ya, mendekati horizontal, subhorizontal, maka untuk mencari nilai strike-nya itu bakal lebih susah karena kalau dia sudutnya bidangnya subhorizontal, kita kan susah tuh karena kita tuh bakal terhalang sama kaki dari kompas ini nih. Jadi penempatannya tuh takutnya nggak sempurna, jadi nanti kita salah menentukan nilai dari strike-nya. Nah, bisa kita ambil dari cara lain untuk menentukan arah orientasi dari strike-nya, yaitu dengan menempelkan sisi US pada kompas yang ini. Sisi US pada kompas kita letakkan pada bidang, lalu kita arahkan agar si klinometernya itu yang tabung ini, bulat-bulat itu berada tepat di tengah seperti ini ya. Kita gerak-gerakan seperti ini agar si klinometer itu berada tepat di tengah. Sini kita lihat, di sini kan dia belum di tengah tuh, kita geser sudah di tengah. Nah, ini sudah di tengah ya, sudah di tengah. Nah, berarti arah orientasi strike itu seperti ini. Kita garisin dulu di sini ya, sini. Berarti arah orientasi strike itu seperti ini. Dengan garis ini merupakan arah dari orientasi strike-nya. Nah, berarti kan kalau dia subhorizontal, kita bakal kebingungan nih, yaitu arahnya itu dipnya ke sini atau ke sini karena dia subhorizontal. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Dipnya arahnya di antara ke sini atau enggak ke sini kan? Nah, kita bingung nih, mau dia dip itu arah ke sini atau ke sini. Nah, kita bisa menggunakan bantuan dari air ya, karena dip itu akan mengarah ke arah yang lebih curam. Jadi kalau kita tempatkan air di sini, kalau dia mengarah ke sini airnya berarti dip ke arah sini. Kalau dia ke arah sini berarti dip ke sini. Kita tempatkan air di sini ya, seperti ini. Nah, kita lihat airnya menuju ke arah sini kan, berarti dip itu ke arah sini. Saya lap dulu, berarti arah dipnya ke arah sini ya, ke arah sini. Nah, langsung saja kita ukur. Nah, sebelumnya kita ukur nilai strike-nya dulu, strike dari orientasi tadi. Berarti dipnya ke arah bawah sih, ke arah bawah sini. Jadi kita ukur nilai strike dulu. Seperti biasa, tempelkan sisi pada kompas, lalu busa tepat di tengah. Ini ya, ini udah tepat berada pada garis orientasi. Busanya tempatkan agar di tengah seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan bahwa nilai dari strike-nya itu sekitar 53 derajat. 3 derajat. Lalu untuk dipnya seperti biasa kita tempelkan sisi west. Dan ini searah dengan arah dipnya. Berarti kan di sini. Nanti dia di sini. Dipnya sesuai pada garis. Sisi west tempelkan pada bidang seperti ini. Lalu kilometer digerakkan agar dia level, tepat berada di tengah-tengah. Ini masih belum terlalu di tengah ya, masih butuh digerakin dikit. Kebanyakan masih belum, kelewat dikit. Karena ini bidangnya horizontal, jadi lumayan susah untuk mencari nilai tengahnya. Ini kira-kira sudah di tengah ya, sudah di tengah. Nah, ini kita dapatkan bahwa nilai dari dip bidang ini tuh sekitar berapa itu? 2 derajat. 2 derajat ini menunjukkan bahwa bidang ini tuh hampir mendekati horizontal, karena horizontal itu kan 0 derajat kalau dibentuknya. Ini 2 derajat, berarti ini bidangnya bisa dikatakan hampir horizontal. Jadi nilai strike dan dip dari bidang ini tuh dengan sebesar N 53 derajat is dengan dip 2 derajat. Sekarang saya akan menghitung nilai strike dan dip dari bidang ini. Seperti biasa, untuk mencari nilai strike yaitu kita akan menempelkan sisi is para kompas, sisi is pada bidang ini seperti ini. Lalu busanya harus berada di tengah ya agar level. Ini aja seperti ini ya. Tempelkan sisi is pada kompas, sisi kompas pada bidang, lalu busanya tepat di tengah. Kira-kira seperti ini. Lalu didapatkan nih nilai dari strike itu 63 derajat. Nah, setelah itu kita akan membuat garis strike-nya nih. Bagaimana cara membuat garis strike-nya? Kita buat garis strike-nya dulu. Nah, itu garis ini merupakan garis orientasi strike-nya. Nah, lalu untuk mencari dipnya yaitu menggunakan kaidah kanan kiri. Karena tadi arah strike-nya ke sana, berarti sudah menggunakan kaidah kanan kiri, dipnya ke arah sini. 90 derajat atau tegak lurus terhadap garis strike seperti ini ya. Nah, berarti dip ke sini. Nah, lalu untuk mencari nilai dip sendiri kita akan menggunakan sisi west pada kompas yang ini. Nah, sebelum untuk menghitung dip itu pastikan
sudutnya itu 0 derajat ya, nih sudutnya 0 derajat. Nah setelah itu tempelkan sisi kompas pada bidang seperti ini. Usahakan itu lurus ya terhadap garis tipnya seperti ini ya, lurus terhadap garis tipnya seperti ini. Lalu kita gerakan bagian tuas hitam di belakang kompas ini agar si klinometer itu berada pada level, atau si gelembung udara itu berada tepat di tengah-tengah antara dua garis hitam seperti ini. Gerakan terus, masih belum ya, masih belum, sudah mulai ya, sudah mulai ke tengah. Oh ini terlewat sedikit, masih terlewat sedikit lagi. Nah kira-kira di sini ya. Nah, kita dapatkan nilai dari tipnya itu sekitar 61 derajat. Nah berarti kita dapatkan bahwa nilai strike dan dip dari bedang itu N 160 derajat is dan 60 derajat dip. Selanjutnya saya akan mengukur strike dan dip dari bidang ini ya. Bidangnya seperti ini. Nah lalu saja untuk mencari nilai strike seperti biasa, menempelkan sisi is pada kompas pada bidang, lalu menggerakkan kompas agar si bullseye-nya ini tepat berada di tengah seperti ini ya. Saja sisi is kompas ditempelkan pada bidang seperti ini ya, lalu kita gerak-gerakan agar si bullseye tepat berada di tengah seperti ini ya. Di sini didapatkan nih, sudah di tengah ya, didapatkan masih kurang di tengah ya, didapatkan nilai strike-nya itu sekitar 249 derajat. Nilai strike-nya north 249 derajat east. Lalu untuk mencari nilai west, untuk mencari nilai dip, tempelkan sisi west kompas yang ini pada bidang seperti ini ya. Jadi kan kita sudah mendapatkan nilai dari strike-nya. Tadi nilai dari strike itu kan kita dapatkan 249 derajat ya. Di sini 249 derajat. Kita akan saya gambar dulu garis orientasinya. Nah, ini merupakan garis orientasinya ya. Karena dip itu selalu 90 derajat terhadap garis strike, maka kita gambarkan dipnya mengarah seperti ini. Nah 90 derajat segini, kenapa nggak ke atas, kenapa nggak ke arah sini, kenapa? Karena dip itu menggunakan kaidah tangan kiri ya. Jadi karena tadi strike itu ke arah sana, berarti kalau menggunakan kaidah tangan kiri seperti ini, berarti dip ke arah sini. Nah langsung saja untuk menghitung dip, kita menggunakan sisi west pada kompas sini ya, ini west pada kompas. Pastikan sudut yang dibentuknya inklinasinya itu 0 derajat agar kita tidak salah melakukan perhitungan. Lalu kompas disejajarkan dengan arah dip seperti ini ya, sudah lurus terhadap arah dip. Lalu kita akan menggerakkan alat hitam di belakang ini, kita gerak-gerakan agar si klinometer yang dalam tabung ini, gelembung udara itu berada tepat di tengah-tengah garis antara dua garis hitam. Selanjutnya kita gerakan seperti ini ya, kita gerakan seperti ini sampai dia berada di tengah-tengah antara dua garis hitam. Seperti ini. Nah, lalu di sini didapatkan bahwa nilai dipnya itu sekitar 79 derajat. Nah, maka nilai strike dip dari bidang ini yaitu sebesar north 249 derajat east dan 79 derajat dip. Sekarang saya akan melakukan pengukuran strike dan dip untuk bidang ini ya. Nah, bisa kita lihat bidang ini tuh terlihat tidak rata, maka kita juga bakal susah untuk menentukan orientasi dari bidang ini, karena jika kita menaruh misalnya kompas di sini pasti akan berbeda dari sini karena permukaannya tidak rata. Nah, untuk solusi bidang yang tidak berrata seperti ini, kita bisa menggunakan sebuah hard cover yang dimana ini akan mempresentasikan permukaan rata-rata dari bidang ini. Di sini saya pakai kardus ya. Ini kan karena lurus dan juga solid di sini. Nah, maka saya akan tempelkan pada bidang ini, dan maka kardus ini akan mempresentasikan bidang rata-rata dari permukaan rata-rata dari batuan atau bidang ini. Ini saya tempelkan sini. Lalu selanjutnya saya akan mengukur strike-nya. Mengukur strike-nya seperti biasa, yaitu dengan menempelkan sisi is kompas pada bidang seperti ini. Lalu kita di bursanya itu gelembung udara itu pas di tengah-tengah agar mendapatkan nilai strike ini ya. Seperti ini. Lalu saya akan ini.
cari agak supaya strike-nya rata, strike-nya pas di tengah. Di sini di tengah ya, didapatkan di sini nilai strike-nya itu sekitar 348 derajat. Nilai strike-nya 348 derajat. Selanjutnya saya akan membuat garis dulu pada bidang strike-nya. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan bidang strike-nya. Selanjutnya dari sini saya akan melakukan pengukuran dip, karena dip itu kan 90 derajat ya. Sebelum menggunakan kaidah tangan kiri juga akan didapatkan bahwa dip itu akan mengarah ke sini, ke bawah sini. Jadi kalau digambarkan tuh dia akan seperti ini. Kalau gambar dia akan terlihat seperti ini untuk dipnya. Lalu seperti biasa untuk mencari nilai dipnya, kita tempelkan sisi tuas kompas pada bidang. Lalu kita menggunakan tuas di belakang ini warna hitam, digerak-gerakkan agar si kronometernya tepat berada pada di antara tengah-tengah garis dua garis hitam. Seperti ini. Lalu digerakkan ya agar kronometer itu pas di tengah. Nah, ini sudah di tengah ya. Di sini didapatkan bahwa nilai dipnya itu sekitar 39 derajat. Maka untuk bidang beton ini memiliki nilai strike dip sebesar 346 derajat dan dip 39 derajat. Sekarang saya akan menghitung trend dan plunge dari sebuah struktur garis. Jadi apa sih yang disebut dengan struktur garis itu? Jadi struktur garis itu adalah struktur yang dibentuk karena adanya perpotongan dari dua bidang. Jadi biasanya ini terjadi pada lipatan ya. Jadi bisa disebut kayak gini nih. Lipatan kan seperti ini, dia membelah gitu perlapisannya. Lalu di sini ada dua bidang yang sini dengan bidang yang sini. Nah, nanti kan kalau dari bidang sini dia tekuknya ke sini ya. Nanti bidang ini juga ke sini. Nah, jadi mereka kan akan bertemu di titik ini. Nah, di titik ini tuh akan membentuk sebuah garis yang memanjang karena kan dia perpotongan dua bidang itu akan menghasilkan sebuah garis. Nah, garis ini yang disebut dengan hinge line. Nah, jadi di sini saya akan mengukur hinge line dari mengukur trend dan plunge dari sebuah hinge line. Nah, yang pertama sebelumnya mari kita ukur dulu strike dan dip dari masing-masing bidang. Jadi langsung saja seperti ini ya. Seperti biasa menempelkan sisi kompas pada bidang, lalu terus A disetarakan, dilevelkan seperti ini. Di sini didapatkan nilai strike-nya 200. Didapatkan nilai strike-nya 200, lalu kita tulis di sini north 200 derajat east. Lalu sekarang kita mencari dipnya. Di sini kan sudah dapat nih, maka kita mencari dipnya bagaimana? Dia 90 derajat terhadap strike seperti ini ya. Kita cari dipnya. Seperti biasa, tempelkan sisi west kompas pada bidang. Nah, setelah itu ini sudah ya sisi westnya. Lalu kita atur kilometernya agar dia level supaya mendapatkan nilai dari dip bidang yang ini pertama. Didapatkan sebesar dipnya itu sebesar 45 ya. Sebesar 45 derajat. Maka untuk bidang pertama di sini nanti 45 derajat. Lalu untuk bidang kedua sama, kita akan mencari strike dipnya juga. Strike dip dari bidang kedua, cari strike dulu ya. Mendapatkan sudut is, lalu kita melevelkan bullseye-nya. Di sini dapatkan juga ya, sudah didapatkan sekitar sini. Ini untuk garis strike-nya. Didapatkan tadi nilai dari strike-nya itu sebesar 201 derajat. Maka kita akan tulis north 201 derajat east. Lalu kita akan mengukur dipnya seperti biasa. Dip itu 30 terhadap garis strike. Mengukur dip juga pertama menempelkan sisi west kompas pada bidang, lalu usahakan inklinasinya itu udah di 0 derajat ya biar pengukurannya tidak salah. Ini lalu kita tempelkan, kita cari supaya dia sudutnya membentuk 0 derajat supaya
di 0 derajat, lalu kita gerakkan agar mendapatkan nilai dip yang diinginkan. Dapat ya, di sini terusnya 30 derajat dengan north 201 derajat east dan 31 derajat untuk dip pada bidang kedua. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengukur trend dan plunge dari hinge line. Hinge line itu apa sih? Hinge line itu yang sudah saya bilang, itu merupakan pertemuan garis yang didapatkan karena adanya pertemuan antara dua bidang. Jadi ini bidangnya, lalu di sini ini kan ada garis nih, pertemuan antara dua bidang yang gini, dan ini disebut hinge line. Kita akan garisin dulu ya biar kelihatan jelas. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita akan mengukur trend dan plunge-nya. Bagaimana cara mengukur trend dan plunge? Sebenarnya trend dan plunge itu sama aja seperti mengukur strike dan dip. Kalau mengukur strike itu sama mengukur trend itu sama dengan strike, dan mengukur plunge itu sama dengan mengukur dip. Misalnya kita akan mengukur trendnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menempatkan sisi east, sama seperti cara mencari strike ya, menempatkan sisi east pada garis ini, pada garis yang ini ya. Menempatkannya seperti ini. Menempatkannya harus sejajar seperti ini ya. Ini sejajar. Setelah sejajar, kita akan menghitung nih berapa nilai strike-nya. Seperti biasa kita akan memposisikan gumpalan udara di dalam bullseye agar levelnya di tengah. Di sini didapatkan nilai trennya 215 derajat ya, 215 derajat. Lalu untuk dipnya kita akan tempelkan sisi west-nya pada garis ini seperti ini ya, seperti ini. Posisikan sudut inklinasi pada kompas ini berada pada inklinasinya 0 derajat agar perhitungannya pas, tidak salah. Kurang lebih seperti ini. Lalu gerakan si alat di belakang itu tuas agar kita mendapat mendapat sudut nih. Di sini kita putar agar si inklinasi itu, si kilometer itu berada pada level. Nah, di sini kan sudah level nih. Berarti didapat bahwa sudut yang dibentuk ini 0 derajat ya untuk ini. Berarti untuk nilai trend dan plunge dari hinge line ini itu sebesar 0 derajat, north 215 derajat east. Sekarang saya akan menghitung trend dan plunge dari struktur garis ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini kan terdapat dua bidang ya, bidang yang ini dan bidang ini. Lalu perpotongan dari dua bidang ini akan untuk hinge line, dan ini hinge line-nya. Kita gambar garisnya dulu karena ini merupakan struktur garis. Kita gambar garis itu seperti ini. Nah, ini merupakan struktur garisnya ya. Lalu bagaimana cara mencari trend dan plunge? Cara mencarinya sama seperti mencari strike dan dip. Untuk mencari trend sama seperti strike, dan untuk mencari plunge sama seperti mencari dip. Nah, pertama biasa tempelkan sisi east pada struktur garis ini seperti ini ya, tempelkan. Usahakan dia lurus seperti ini agar kita mendapatkan nilai yang ini. Cari supaya dia level, supaya ini kan udah lurus nih, supaya dia level ya. Nah, levelnya di sini sudah levelnya busanya. Di sini dapatkan nilainya 212 derajat. Trennya 200 north, 212 derajat east. Lalu untuk mengukur dip ya, sama mengukur plunge ya, sama seperti kita mengukur dip, yaitu menempelkan OS kompas pada struktur garisnya. Lalu kita menggerakkan si tuas hitam di belakang ini agar kilometernya berada pada level seperti ini ya. Ini tempelkan seperti ini, sudah lurus. Kita gerakan, kelewat sedikit, kelewat lagi, kelewat lagi dikit. Di sini ya, sekarang sudah level sini. Di sini didapatkan bahwa plunge dari hinge line ini sebesar 25 derajat. Maka untuk besar trend dan plunge dari hinge line ini yaitu 25 derajat, north 215 derajat east. Selanjutnya saya akan mengukur nilai trend dan plunge dari bidang ini ya. Seperti yang kita tahu bahwa hinge line itu merupakan struktur garis ya, merupakan salah satu dari sekian banyak struktur garis, dan hinge line itu merupakan pertemuan, titik-titik pertemuan yang akan membentuk sebuah garis antara dua bidang.
sini bidang ini seperti ini kan, dia ke sini, bidang ini seperti ini. Nah, berarti dia akan membentuk perpotongan di sini, kurang lebih di sini ya. Nah, langsung saja kita mengukur nilai trend dan punch-nya. Untuk yang pertama, untuk mencari nilai trend dan punch itu sama seperti untuk mencari nilai strike dan dip. Untuk mencari trend itu bisa kita menggunakan metode untuk mencari nilai strike, dan untuk mencari nilai punch bisa kita menggunakan metode untuk mencari nilai dip. Untuk mencari nilai trend berarti kita mengikuti metode cara mencari nilai strike, itu dengan menempatkan sisi is kompas pada garisnya. Garis seperti ini ya, sini tengah, lalu kita levelkan siklusanya. Nah, ini sudah level nih ya, sudah berada di tengah. Sini didapatkan bahwa nilainya itu 346 derajat. Untuk nilai trendnya 346 derajat north, 346 derajat east. Lalu untuk nilai punch sendiri kita gunakan metode sama seperti untuk mencari nilai dip dari Hinsa ini, itu menempatkan sisi west kompas. Sisi west kompas pada bidang ini, pada garis yang tadi ini. Yang perlu diperhatikan juga bahwa sudut inklinasi itu harus 0 ya. Di sini ya sudah 0. Kita tempelkan pada garis ini. Kita cari agar si dipnya itu berada pada posisi yang inklinasinya itu sesuai. Sini inklinasinya udah 0 derajat, di sini belum di tengah ya. Kita harus geser sedikit ke sini ya, ke kanan dikit. Lihat sedikit. Nah, ini sudah di berada kilometernya pada level. Di sini dapatkan bahwa nilai dari punch-nya ini 0 derajat ya. Nih. Jadi dia itu horizontal. Dia tidak memiliki sudut penunjaman. Berarti kita ketahui bahwa nilai dari trend dan punch dari struktur garis ini yaitu sebesar 0 derajat, north 346 derajat east. Sekarang saya akan mengukur strike dan dip dari bidang dan menghitung sudut pitch dari silicon line. Yang pertama, mari kita hitung terlebih dahulu strike dan dip dari bidang ini. Karena kita hitung strike ya, seperti biasa tempelkan sisi is kompas pada bidang seperti ini, lalu kita gerak-gerakan kompas agar si bulsanya itu tepat berada di tengah. Ini sini dia sudah berada di tengah ya. Nah, kita beri garis strike-nya seperti ini. Sini tercatat bahwa strike-nya itu 180 derajat. Ini merupakan di garis yang besar ini, yang tebal ini merupakan silicon line, dan garis yang lurus ini yang beda sendiri ini merupakan orientasi dari strike-nya. Itu tadi dapat bahwa strike itu sebesar 180 derajat, maka kita tulis north 180 derajat east. Mari kita hitung dipnya. Dan menghitung dip seperti biasa, menempelkan sisi west pada kompas pada bidang dengan arah orientasinya tepat ya 90 derajat terhadap garis strike, dan itu juga sesuai dengan arah dipnya. Arah dipnya ini ke bawah ya, menggunakan kaidah kanan kiri juga ini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menggunakan tuas di belakang ini warna hitam untuk mendapatkan kilometer, agar kilometer itu tepat berada di tengah antara dua garis hitam. Pastikan inklinasinya di 0 derajat ya. Mari kita hitung dipnya, tempelkan sisi west, lalu arahkan dengan arah dipnya, lalu kita gerakkan seperti ini kilometernya. Nah, ini sudah di tengah ya. Di sini didapatkan bahwa dipnya itu sebesar 76 derajat. Dipnya 76 derajat. Maka kita tulis di sini 76 derajat. Nah, setelah itu kita akan menghitung pitch silicon line, pitch dari silicon line. Jadi apa itu silicon line? Silicon line itu merupakan garis-garis yang terbentuk akibat adanya pergerakan blok akibat sesar. Jadi misalnya ada sesar seperti ini, misalnya di sini ada blok batunya lagi. Jadi kalau stikernya ke sini, berarti dia arah gerakan sesar itu seperti ini. Jadi dia mengakibatkan gores-gores pada batuan footwallnya ataupun hanging wallnya. Kalau dia bergerak ke arah sini, dia bisa jadi sesar oblik atau gini, atau dia bisa jadi sesar seperti ini. Misalnya kalau dia garisnya lurus ke bawah, mungkin berarti dia terjadi sesar normal atau sesar naik. Nah, karena dia seperti ini, berarti arah geraknya, arah gerak bloknya itu seperti ini atau tidak seperti ini. Nah, apa sih sudut pitch itu? Sudut pitch itu adalah sudut yang dibentuk antara bidang strike atau garis strike terhadap silicon line-nya.
Jadi yang di sini tadi itu merupakan orientasi strike-nya, dan di sini merupakan orientasi dari silicon line. Maka kita akan menghitung sudut antara kedua garis itu menggunakan busur. Nah, mari kita hitung seperti ini ya. Ini kan merupakan sudutnya. Ambil dari sini, lalu ini sudah pas di tengah, dilurusin. Di sini kita mendapat bahwa besar sudut yang dibentuk itu sebesar 23 derajat. Jadi sudut pitch yang dibentuk yaitu 23 derajat. Nah, 23 derajat ini terhadap apa? Karena kita tadi menghitungnya seperti ini. Nah, maka kalau kita menghitung juga di sini, berarti sudut pitch di sini 30 derajat, 23 derajat terhadap south, berarti kita tulis di sini south. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan menghitung strike dan dip dari bidang ini serta sudut pitch yang dibentuk antara strike line dan garis strike. Yang pertama, mari kita cari terlebih dahulu strike dan dipnya dari bidang ini. Pertama, mari kita cari strike seperti biasa. Untuk cari strike, tempelkan sisi X kompas pada bidang di sini. Lalu gerakkan kompas agar busanya tepat berada di tengah, seperti ini ya. Kita seperti ini, kita gerak-gerakan agar si kompasnya busanya berada pada tengah dan sudah berada pada level ya. Lalu kita bikin langsung saja garis orientasinya. Sudah di tengah ya. Nah, ini merupakan garis orientasi strike-nya. Di situ tadi didapat strike-nya itu sebesar 10 derajat. Jadi langsung saja kita tulis strike-nya north 10 derajat east. Mari kita ukur dipnya sekarang. Jadi kita sudah punya orientasi strike-nya di sini, yang lurus ini. Kita akan dilihat supaya nggak keliru. Strike di sini ya, strike. Maka dipnya pasti ke bawah sini kan, ke bawah sini. Nah, sekarang mari kita hitung dipnya. Menghitung dip seperti biasa juga. Tempelkan sisi garis kompas pada bidang, lalu menggunakan tarik ke kanan kiri, dipnya ke bawah sini. Nah, berarti kita mengukurnya seperti ini. Nah, mengukurnya seperti ini. Lalu kita gerakan tuas hitam di belakang ini agar klinometernya tabung ini berada pada level ini ya. Sekarang kita gerakan seperti ini, lewat sedikit. Nah, ini tengah ya. Di sini dapatkan bahwa besar dipnya itu 89 derajat. Nah, lalu kita tulis di sini dipnya 89 derajat. Nah, setelah itu kita akan mengukur sudut pitch. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa sudut pitch itu merupakan sudut yang dibentuk antara silicon line dan bidang strike atau garis strike. Nah, silicon line itu apa sih? Silicon line itu merupakan garis-garis yang terbentuk akibat adanya perpindahan dari dua blok batuan yang bisa diakibatkan oleh aktivitas tektonik seperti sesar. Karena dia bergerak seperti ini ya, agak miring ke kanan ke bawah sedikit. Berarti pergeserannya itu antara dua blok batuan dia seperti ini. Bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini ya. Maka dia akan terbentuk garis-garis seperti ini. Langsung saja kita akan mengukur sudut dibentuk antara garis strike dengan garis silicon line. Ini kan merupakan garis strike-nya dan ini merupakan garis silicon line-nya. Maka bisa kita ukur seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini sudah pas. Langsung saja kita ukur ya, berapa besar sudutnya. Kira-kira besar sudutnya itu sekitar 16 derajat ya, sekitar 16 derajat. Nah, kita tulis di sini pitch sama dengan 16 derajat. Nah, karena kita tadi menghitungnya seperti ini, maka ini kan menurut arah south dan ini menurut arah north. Maka karena kita menghitungnya di sini 16 derajat, maka tulis pitchnya 16 derajat menuju south. Seperti itu.